Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, membenarkan ruangannya pernah digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kaitan kasus dugaan korupsi Tanah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Itu kalau waktu itu sebenarnya yang mimpin rapat siapa ya waktu itu ya? Waktu itu ya Pak, kalau nggak Pak Taufik, Pak Sani ya. Oh gitu ya, artinya bukannya Anda ya waktu itu ya? Itu Oh. karena kan pimpinan dewan kok kolektif kolegial. Oh gitu. Sampai bisa, ya. Oh, lantasan kemarin dicopot dia beliau ya karena mimpin rapat. Namun ia mengklaim tidak ada barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam upaya paksa tersebut. Dirinya mengaku waktu itu ada di Sentul City, tapi tidak ada apa-apa di ruangannya. Selain itu, politikus PDIP tersebut juga membantah adanya cawe-cawe dirinya dalam pengadaan lahan tersebut. Termasuk dirinya membantah adanya aliran duit yang mengalir kepadanya. Prasetyo Edy Marsudi menyebutkan, alasan begitu yakin tidak terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Pulau Gebang tersebut disebabkan fraksinya menentang program tersebut. Ia menjelaskan, pengadaan lahan di Pulau Gebang diperuntukkan bagi program rumah DP 0 rupiah dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, Prasetyo juga membeberkan mengenai materi pemeriksaan dirinya dengan tim penyidik KPK. Ia menyebut dirinya ditanyai mengenai penganggaran tanah di Pulau Gebang. Sebelumnya, KPK telah memeriksa 5 mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Kelima mantan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut adalah Ruslan Amsyari, James Arifin Sianipar, Ikhwan Jayadi, Cita Mega, dan Santoso. Kasus korupsi pengadaan lahan Pulau Gebang ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya periode 2016-2021, Yori Cornelis Pinontoan dan kawan-kawannya. Kedua lahan itu dibeli untuk program pembangunan rumah DP 0 rupiah. PD Saranajaya melakukan pengadaan lahan di Pulau Gebang pada tahun 2018-2019. Nilai pembelian kedua lahan itu diduga digelembungkan dari nilai aslinya, sehingga pemerintah harus mengalami kerugian. Untuk kasus Munjul, KPK menyatakan pemerintah DKI Jakarta merugi hingga 152 miliar rupiah. Yorisi Pinontoan saat ini telah divonis 6 tahun penjara plus denda 500 juta dalam kasus itu. Kasus korupsi pengadaan tanah Pulau Gebang turut menyeret pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang masih aktif. KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada pertengahan Januari 2023. Total ada 6 ruangan yang digeledah, yakni ruang kerja pimpinan Dewan di lantai 10, ruang kerja di lantai 8, lantai 3, dan lantai 2 kantor DPRD DKI Jakarta. KPK dikabarkan telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan Pulau Gebang ini. Meskipun demikian, KPK belum mengumumkan siapa tersangka tersebut. Dia punya rasa tenang jangka panjang. Hari ini yang sedang diresmikan adalah 1.348 unit rumah di dalam proyek DP 0 rupiah yang akan segera dipasarkan. Karena apa? Ini perkaranya sederhana, pengadaan tanah ini. Karena apa? Prosesnya misalnya tanah ini sebenarnya belum dimiliki oleh maklarnya, masih tanah milik kongregasi susteran, gitu kan? Dan baru dibayar uang muka 15 miliar atau berapa gitu, kecil lah gitu. Padahal dia sudah mendapatkan 200 miliar. Ini jelas-jelas ini namanya total loss. Ini karena ini membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Jadi gampang sebenarnya Priska untuk menangani kasus ini. Tadi 200 miliar lebih itu. Karena apa? Barangnya belum ada kan? Padahal sistem pengadaan apapun itu oleh pemerintah maupun BUMN, BUMD sama aja. Kalau sudah ada, clear and clean, bahkan kalau sudah balik nama baru dibayar kan. Nah ini sudah dibayar di depan padahal jelas-jelas belum ada administrasinya untuk balik nama segala macam. Jadi ini betul-betul membeli barang yang tidak ada. Skema yang sederhana begitu aja KPK tidak mampu menetapkan tersangka dalam jangka waktu 30 hari ke depan gitu, tidak diumumkan, maka ya saya gugat. Ini semata-mata menjaga ritme kecepatan KPK supaya tidak lamban lagi kan. Adakah oknum pejabat yang menyuruh misalnya untuk membeli lahan itu gitu kan? Karena pengalaman saya ada model-model yang sama begitu, ada yang mempengaruhi dari oknum pejabatnya gitu. Sehingga pembelian-pembelian ini sebenarnya ada sesuatu yang kong-kali-kong. Justru saya juga punya perbandingan. Di Jakarta Timur itu ada lahan yang sebenarnya itu bagus untuk pencegahan banjir karena itu bisa untuk bendungan dan segala macam, tapi ini karena tidak ada maklarnya, tidak dibeli-beli itu malahan. Gampang pengadaan lahan dan
atau bahkan lebih jauh lagi pemanfaatan aset yang sudah dimiliki oleh BUMD maupun Pemprov DKI itu banyak yang bermasalah, lucu-lucuan aja gitu sebenarnya. Jadi ini mudah-mudahan KPK ini menjadi pintu masuk untuk pemberesan semua aset yang sudah ada maupun yang baru akan ada. Gitu. Ini ada makelar gitu kan, yang berusaha menawarkan kepada BUMD maupun pemerintah DKI atas tanah-tanah yang dia kuasai, tanda kutip, padahal sebenarnya belum. Dan kemudian ini istilahnya juga kalimat aktif atau pasif juga nggak tahu juga ini siapa yang duluan ini kan, maklarnya yang aktif atau oknumnya juga yang aktif, sebaliknya juga begitu. Dalam hal pengadaan maupun pencarian utang itu kan ada izin komisaris bahkan gitu. Gampang bisa ini karena BUMD kan ada akte pendiriannya, ada SK pengangkatan direksinya kan, otomatis, dan uang itu cair dari mana kan, dari rekening juga. Kecuali kalau ini model tidak pakai rekening sih kan tidak mungkin, ini masih pakai rekening kan. Dari pengalamanku di kasus yang lain misalnya lahan Cengkareng itu ada kok dari rekening mana ke rekening mana pakai kwitansi, dan justru pembayarannya ke makelar itu. Ini sederhana, jadi sebenarnya sama dengan bahasanya menangkap copet di pasar pada saat banyak orang gitu. Mas, kaliannya yang beda aja ya. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa jika terdakwa korupsi pengadaan lahan di Munjul, yakni pemilik korporasi PT Andunara Propertindo, Rudi Hartono Iskandar, juga merupakan sosok pelaku korupsi tanah di era pimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan oleh Boyamin saat mengungkapkan keterkaitan dan keterlibatan Rudi Hartono Iskandar dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam pusaran kasus tanah di Cengkareng. Sejak pertama kali didapatkan Rudi Hartono Iskandar justru pada saat ada kopi sertifikat yang itu ada memo disposisi dari Ahok yang mengatakan memerintahkan anak buahnya mengkaji untuk dibeli. Artinya dari dokumen itu patut dikonstruksikan bahwa Rudi Hartono Iskandar pernah menemui Ahok menyodorkan fotokopi sertifikat, dan fotokopi sertifikat yang sama diberikan catatan dan diberikan kepada anak buahnya. Boyamin mengaku bahwa kasus lahan Cengkareng, nama Rudi Hartono juga tercantum dalam perjanjian jual beli tanah. Dalam dokumen perjanjiannya itu bahkan mengajukan permohonan ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta ditandatangani oleh Rudi Hartono Iskandar. Boyamin menegaskan hal menjadi gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar mengurusi lahan di Cengkareng dan Munjul. Ternyata ketahuan bahwa segala hal yang masuk ke PT Andunara sebenarnya dikendalikan Rudi Hartono Iskandar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Itu bisa memberikan gambaran bahwa Rudi Hartono Iskandar mengurusi lahan yang di Cengkareng dan juga melalui istrinya mengurusi lahan di Munjul. Hal itu menguatkan bahwa nama Rudi dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul terkuat dalam sidang perdana Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Youri Cornelis Pinontoan. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK, takdir suhan bahwa Youri bersama Direktur PT Andunara telah merugikan negara 152 miliar terkait pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur. Jaksa mengatakan program ini tidak sesuai dengan peraturan Pemda untuk digunakan sebagai lahan program rumah DP 0 rupiah. Pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum, antara lain yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Yang ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Dalam perkara ini, Youri Pinontoan melakukan kesepakatan dengan Anja berkaitan dengan pembelian lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah ini juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan para tersangka ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah.
Ditemukan juga adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh AR untuk kepentingan pribadi bersama dengan pihak terkait lainnya, antara lain untuk pembelian tanah, pembelian kendaraan mewah, dan tim penyidik akan terus melakukan pendalaman untuk itu. Yori disebut sebagai pihak pembeli, sedangkan Anja merupakan pihak penjual tanah. Setelah dilakukan kesepakatan, terjadi pembayaran awal sebesar 50% atau sejumlah 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI Jakarta. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yori, dilakukan pembayaran oleh Perumda Pembangunan Saranajaya kepada Anja Runtunewe sebesar 43,5 miliar.